Shalom, selamat hari Minggu. Saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, perkenankanlah kami para pelayan jemaat menyampaikan selamat datang kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan damai sejahtera Tuhan Allah kita menyertai kamu sekalian. Kiranya kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudara pada ibadah minggu ini menemukan sukacita yang besar dan anugerah yang indah berkat persekutuan kita dengan firman Allah. Kiranya pada hari mendatang kita dapat bersekutu dalam ibadah. Akhirnya marilah kita satukan hati dan jiwa kita untuk memasuki penyembahan kepada Tuhan. Kita berdoa dalam hati. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 sampai 3. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Penuhi hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Penuhi hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Penuhi hati kami, oh curahkan kurnia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, kali langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukan berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah kudus, tetapi kami adalah orang berdosa. Namun Engkau melindungi orang yang percaya dan yang datang kepadamu. Karena itu kami datang kepadamu untuk memohon belas kasih-Mu. Janganlah kiranya tolak kami dari hadapan-Mu. Berikanlah kepada kami sukacita mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu. Karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ini yang tertulis dalam Roma 1 ayat 16 sampai 17. Kita baca bersama-sama ayat 16 dan 17, kita sama-sama membacanya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak iman dari dan iman memimpin dan kepada memimpin Dia. kepada iman, seperti Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu. Dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmatmu. Menghayati dan percaya walau hatiku lemah, jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita pada hari-hari yang lewat, penuh godaan dan cobaan, sehingga kita jatuh ke dalam dosa, baik sesama kita juga dalam keluarga, terlebih-lebih di hadapan Tuhan. Mari kita datang ke hadapan Tuhan bersembah sujud untuk meminta pengampunan dosa-dosa kita. Mari kita menyesalinya. Kita berdoa dalam hati. Bapa kami yang di surga, yang maha pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan kejahatan kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan dan dosa-dosa kami yang kami perbuat di hadapan-Mu. Oleh karena kasih anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami.
Amin. Kita dengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi engkau. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiaku tiada akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tiada akan tergoncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Jangan aku melangkah setapakku, tapi akan berada di sampingku. Lindungilah hatiku, dirgapatku, dan buatlah batinku tenang teduh. Dekat kakimu saja ku mau terbang, dan tidak ragu-ragu ku berserta. Firman Tuhan, petunjuk hidup baru untuk kita minggu ini yang tertulis dalam kitab Yohanes 14 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikianlah firman Allah. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berikanlah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Aku menduh malaikat oleh Tuhan tegak dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh. Dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Duka, cemas, dan bimbang, kuasanya tak tertahan. Hujan dan air mata akan segalanya. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Mari kita
sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghampiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut firman Allah, kita bernyanyi. Tuhan pimpin aku, agar tidak tersesat, akan jalan seterus, bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin, harus hidup menerus, agar jangan ku sesat, tetap akan ku erat. Hanya di Kau saja perlindungan yang teguh, bila hidup mendekat, Kau harapanku penuh. Sampai akhir hidupku, Tuhan pimpinku terus. Aku puji ku sembah, Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin, harus hidup menerus, agar jangan ku sesat, pegang tanganku Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada kesempatan ibadah minggu kita pada malam hari ini, kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam ibadah kita, yang disiapkan dari kitab Habakuk pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat.
Mari saudara-saudaraku, kita akan membaca firman Tuhan ini secara responsoria. Dan ayat yang keempat, ayat yang terakhir nanti kita akan membacanya secara bersama. Demikian firman Tuhan yang kiranya memberkati kita dalam ibadah ini. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang menjadi teks khotbah kita dalam minggu pada saat ini. Saudara-saudara, tema khotbah ini yaitu orang benar akan hidup oleh percayanya, diambil dari ayat yang terakhir yang kita baca tadi. Saya berpikir bahwa tema ini bukanlah sesuatu yang sulit kita pahami. Apalagi ketika kita membaca ayat firman Tuhan yang menjadi tema kita ini, saya berharap setiap kita diterangi Tuhan hatinya untuk bisa menangkap apa maksud Tuhan bagi setiap kita dengan mengangkat firman Tuhan ini untuk menjadi khotbah dalam ibadah minggu kita hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita tadi membaca firman Tuhan ini, tentu sekali Bapak Ibu, kita semua mendapatkan pemahaman-pemahaman yang berbeda tentang ayat ini pastinya. Karena setiap orang mendengar atau membaca sesuatu, pasti setiap kita bisa memberikan pendapat atau argumen tentang apa yang kita baca dan dengar. Firman Tuhan yang sudah kita baca dari Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai 4 ini memberikan kepada kita sebuah peneguhan iman bahwa orang benar itu dikatakan akan hidup oleh percayanya. Saudaraku, ketika kita mendengar tema khotbah ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dulu sebelum kita merenungkan bersama khotbah ini. Mengapa tema ini diangkat dalam minggu hari ini? Firman Tuhan yang kita baca ini tidak hanya dikhotbahkan di tempat ini bagi kita yang mendengarkannya sekarang. Ini dikhotbahkan di banyak gereja Tuhan, tidak hanya di GKPI. Tetapi gereja-gereja sekber UM hari ini mengangkat tema ini dan teks ini sebagai pengantar untuk kita bisa mengerti maksud Tuhan bagi kita melalui tema ini. Karena itu saya dalam perenungan mempersiapkan khotbah ini, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, mengapa tema ini diberikan Tuhan untuk kami renungkan dalam ibadah minggu hari ini? Ada beberapa hal yang mendasar yang saya coba tangkap Bapak Ibu. Yang pertama itu, ada di sana sebuah perenungan yang harus kita sungguh-sungguh harus dalami. Yang pertama itu, mengapa tema ini diangkat? Menjadi pertanyaan sekarang bagi kita. Apakah gereja atau orang Kristen saat ini masih tetap hidup benar di hadapan Tuhan? Ini salah satu yang melatar belakangi sehingga tema ini harus menjadi perenungan bagi kita. Kehidupan orang Kristen harus benar di hadapan Tuhan. Kehidupan gereja harus benar di hadapan Tuhan. Pertanyaan tadi, apakah kita masih tetap konsisten untuk hidup dalam kebenaran? Ini yang pertama, saudaraku. Mengapa ini penting? Mengapa ini saya katakan seperti itu? Hal ini menjadi sebuah perenungan bagi kita. Berhubung karena banyaknya orang Kristen saat ini tidak lagi menjaga kehidupannya supaya tetap benar di hadapan Tuhan. Sudah banyak kehidupan orang Kristen tak jelas lagi sekarang. Apakah dia orang beriman? Apakah dia orang benar? Sudah sama saja dengan dunia ini. Sementara firman Tuhan katakan
kita harus berbeda dengan dunia ini. Di mana perbedaannya? Dalam kebenaran ini. Ketika kita hidup benar, kita pasti berbeda dari dunia ini. Apakah kita sudah dalam kehidupan yang benar? Itu pertanyaan. Yang kedua, masihkah kita, gereja Tuhan orang percaya saat ini, dibangun di atas kepercayaan yang benar kepada Tuhan? Jadi kehidupan yang benar itu adalah anugerah dari Tuhan oleh penebusannya akan dosa-dosa kita. Kita dibenarkan karena kita telah ditebus dari dosa-dosa kita. Tetapi hidup percaya kepada Kristus adalah tanggung jawab kita sebagai orang yang telah memperoleh pembenaran. Pertanyaan yang saya katakan tadi, apakah gereja Tuhan, apakah orang percaya saat ini yang sudah dibenarkan oleh Kristus ini masih tetap meletakkan kepercayaannya kepada Kristus? Ini pertanyaan, ini sebuah perenungan bagi kita. Apakah kita semua yang ada di tempat ibadah ini sekarang masih tetap konsisten untuk mempercayai Kristus dalam hidup kita? Ini harus benar-benar kita pahami secara baik sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh penebusan Kristus. Seharusnya kita harus meletakkan perjalanan kehidupan kita yang benar dalam percaya yang sungguh-sungguh kepada Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, khotbah ini mengingatkan kita kembali bahwa pentingnya hidup benar sebagai bukti bahwa kita telah diselamatkan oleh Kristus. Itu inti penyelamatan itu adalah pembenaran di dalam Kristus. Lalu yang selanjutnya kita melihat di sini, kehidupan percaya yang kita hidupi secara baik itu merupakan tanda bahwa kita benar-benar adalah orang yang sudah hidup benar. Jadi kalau orang yang sudah benar, dia harus benar-benar percaya kepada Tuhan. Orang yang sudah benar-benar dibenarkan oleh Kristus, maka perjalanan hidup kita akan dituntun dalam kebenaran itu oleh karena kita tetap percaya kepada Tuhan yang membenarkan kita itu, saudaraku. Jika tidak demikian, maka sia-sialah pembenaran yang dikerjakan oleh Kristus. Jika ternyata kita orang yang sudah dibenarkan tidak dapat mempercayai Tuhan sebagai penuntun kehidupan kita sebagai orang-orang benar. Makanya dikatakan orang benar itu akan hidup oleh karena imannya, oleh karena percayanya kepada Tuhan yang membenarkan dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca surat Habakuk tadi, kita di sana menemukan bagaimana Habakuk sedang meratapi kehidupan umat Tuhan yang hidup jauh dari Tuhan. Sementara Habakuk tahu bagaimana Tuhan telah berbuat banyak hal terhadap umatnya, menebus mereka dari perhambaan di Mesir, melepaskan mereka dari banyak pergumulan-pergumulan kehidupan. Sesungguhnya itu seharusnya membawa mereka untuk memberi hidup mereka dipimpin Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Itu yang seharusnya harus terjadi bagi orang-orang yang sudah mengecap kebaikan Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dalam hidupnya. Tetapi dalam praktek kehidupan mereka tidak seperti itu. Justru mereka mengkhianati apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Sehingga Habakuk sebagai hamba Tuhan yang melihat perkara itu, miris hatinya. Lalu dia mengungkapkan itu di dalam sebuah ratapan doa kepada Allah. Kita baca dalam ayat 2 pasal pertama dikatakan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Apa yang diteriakkan? Yaitu perilaku hidup umat Tuhan pada saat itu. Yang seharusnya adalah orang-orang yang sudah dibenarkan, orang-orang yang sudah harus dituntun oleh Tuhan, tapi mereka tidak percaya kepada tuntunan Tuhan. Sudah banyak hal yang dilakukan Tuhan dalam hidup mereka. Mujizat-mujizat dilakukan, perbuatan-perbuatan besar dilakukan tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa itu. Tetapi mereka tidak bisa percaya selanjutnya dalam tuntunan tangan Tuhan yang sama. Ini yang membuat bahkan mereka hidup dalam berbagai-bagai dosa yang menyakiti hati Tuhan yang telah melakukan perkara-perkara besar itu dalam hidup mereka. Ini membuat hati Habakuk menangis. Dia menjerit dalam hatinya, katakan, Tuhan, aku telah berteriak bagi bangsa ini, tapi berapa lama lagi aku berteriak tentang mereka, Tuhan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja tidak boleh tinggal diam.
melihat pergumulan umat Tuhan hari ini yang telah mengecap kebaikan Tuhan dalam hidupnya, tetapi selanjutnya dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang yang sudah ditolong Tuhan itu, seharusnya kita harus benar-benar memberi hidup kita percaya kepada Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Jika tidak demikian, ini merupakan ratapan, ini merupakan tangisan bagi kehidupan kita sekarang. Ini bukan kebaikan, ini duka cita besar dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya. Itu yang kita temukan dalam pengalaman Habakuk ini. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Seakan-akan ada pembiaran dari Tuhan terhadap umatnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan merasa bahwa ketika Tuhan seperti berdiam diri, maka kita tidak ada masalah melakukan apapun. Ya, hati-hati, ini merupakan sebuah pembelajaran juga dari pengalaman Habakuk yang kita baca di sini. Ternyata diamnya Tuhan itu adalah kesempatan bagi kita sebenarnya untuk bertobat, untuk memperbaharui diri kita. Itu sebabnya Paulus mengatakan kepada orang-orang di Korintus, jangan engkau mengira bahwa kesabaran Tuhan itu sebagai kelalaian, tetapi anggaplah itu sebagai kesempatan bagimu untuk bertobat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang-orang Kristen sekarang yang tidak lagi merasa bahwa dosa itu sesuatu yang tabu bagi dirinya. Karena apa? Tuhan kok diamnya? Tuhan tidak buat apa-apa kok. Kan begitu. Tetapi saudaraku, saya katakan tadi, jangan merasa bahwa diamnya Tuhan, dia tidak melihat apa yang kita lakukan. Jangan merasa bahwa diamnya Tuhan, dia tidak peduli terhadap apa yang kita lakukan. Sesungguhnya diamnya Tuhan itu adalah anugerah bagi kita supaya kita benar-benar bertobat, meninggalkan perilaku yang tidak benar itu. Inilah yang ditangisi oleh Habakuk. Tetapi saudaraku, Tuhan menjawab Habakuk, aku bukan diam, aku tidak membiarkan, tetapi akan ada waktunya. Jika mereka tidak mau bertobat, aku akan mengutus, dikatakan di sini saudaraku ayat selanjutnya ini, aku akan mengutus kepada mereka orang berdosa, ya, yang tidak mengenal Allah, akan datang untuk menghukum mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akan ada waktunya Tuhan bertindak atas apapun yang kita lakukan yang tidak baik di hadapan Tuhan. Sebab itu kebenaran firman Tuhan ini bisa menolong kita sekarang, siapapun kita, supaya setiap saat kita mengintrospeksi diri kita, bagaimana kita harus memperbaiki cara hidup kita. Karena kita adalah sesungguhnya orang sudah dibenarkan, marilah hidup benar. Tetapi tidak hanya benar, mari meletakkan hidup kita percaya sungguh-sungguh kepada Kristus. Itu yang kita lihat di sini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya teks khotbah kita saat ini menunjukkan kepada kita bagaimanakah sikap orang benar yang menaruh percaya itu kepada Tuhan dalam menghadapi pergumulan-pergumulan kehidupan yang dihadapinya setiap hari. Habakuk saat ini menjadi sebuah contoh bagi kita, menjadi patron hidup orang benar yang percaya kepada Tuhan, sekalipun diperhadapkan dengan banyak pergumulan, situasi-situasi sulit dalam kehidupannya yang membuat dia harus meratap di hadapan Tuhan. Tetapi sebagai orang benar, dia tetap meletakkan percayanya kepada Tuhan, untuk menaruh segala perkaranya kepada Tuhan, untuk meletakkan segala pergumulannya, persoalan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Lalu apa yang kita dapatkan dari kebenaran ini? Melalui penjelasan konteks teks yang kita sudah lihat tadi, kita dapat melihat di sini beberapa pelajaran penting tentang orang benar yang hidup oleh percaya. Ini kita belajar dari kehidupan Habakuk, bukan dari kehidupan orang Israel yang tadi yang saya katakan itu. Habakuk menunjukkan kepada kita bagaimana tetap hidup benar percaya kepada Tuhan di tengah-tengah situasi sulit yang terjadi dalam hidupnya. Yang pertama di sini, ternyata saudaraku, orang benar yang hidup percaya itu, apa yang menjadi ciri yang kita lihat di sana? Dia akan tetap kuat dan sabar sekalipun dia di tengah-tengah pergumulan yang tidak jelas. Itu yang kita lihat. Habakuk, walaupun dia harus berteriak kepada Tuhan, tetapi Tuhan memberikan dia kesabaran, ketekunan untuk tetap percaya kepada Tuhan
di tengah-tengah situasi sulit itu. Itu yang harus kita lihat di sini. Bagaimana kita harus hidup benar dan percaya kepada Allah untuk memampukan kita kuat di tengah-tengah kehidupan yang sulit, memampukan kita tetap sabar menghadapi situasi-situasi yang tidak menentu dalam kehidupan kita. Itu merupakan gambaran orang yang benar percaya kepada Kristus. Habakuk membuktikan itu. Situasi boleh sulit, ya, kehidupan boleh susah, tetapi sebagai orang benar, sesungguhnya percaya kita kepada Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan kesabaran menghadapi situasi itu. Itu tanda bahwa kita orang yang hidup benar percaya kepada Tuhan. Karena orang benar itu hidup oleh percayanya. Jadi bukan karena hanya melihat. Itu yang kita lihat di sini, saudaraku. Lalu yang kedua, orang benar yang hidup oleh percaya itu akan selalu setia menantikan jawaban Tuhan dalam hidupnya. Di tengah-tengah badai sekalipun, dia tetap setia menantikan jawaban Tuhan atas pergumulan yang dihadapinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terkadang sangat sulit memang membangun sebuah keyakinan dalam diri kita bahwa Tuhan akan menjawab pergumulan dan doa-doa kita. Apalagi badai itu besar, apalagi situasi itu menghimpit kita. Sangat sulit meyakini bahwa Tuhan akan menolong kita. Bahkan Habakuk pun sampai pada titik ini, ya, sampai berapa lama lagi Tuhan? Tetapi saudaraku, kita harus sadar bahwa Tuhan yang melihat kehidupan kita, bukanlah Tuhan yang bisa kita atur dengan pola pikir kita. Sehingga sangat sulit memang, saya katakan tadi. Apalagi pikiran kita telah ditutupi oleh logika kita yang sempit tentang kehidupan itu sendiri. Kita akan cenderung berkata, ini sulit, ini tidak bisa, ini tidak sanggup, ini tidak mungkin, ini mustahil. Itulah orang-orang yang berpikiran sempit, memahami bagaimana Tuhan bisa melakukan perkara-perkara besar dalam situasi sulit yang kita hadapi. Orang benar yang percaya kepada Tuhan, dia akan dimampukan tetap tekun setia menantikan jawaban Tuhan yang seperti ini. Karena apa, saudaraku? Orang yang benar itu ketika dia benar-benar percaya kepada Tuhan, dia memiliki sebuah keyakinan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Ini sebuah keyakinan yang harus kita bangun sebagai orang benar yang percaya kepada Kristus. Mengapa ini penting? Orang benar akan hidup oleh percayaannya karena apa? Karena dia dimampukan untuk tetap setia kepada Tuhan walaupun situasi kehidupannya tidak bersahabat dan sulit bagi dia. Tetapi dia percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah ini mungkin. Ini yang harus kita bangun hari ini. Jadi pertanyaan tentang bagaimanakah kita melihat kebenaran diri kita sekarang. Ada keyakinan yang seperti ini dalam hidup kita ketika kita menghadapi pergumulan. Kebenaran yang menuntun kita percaya kepada Tuhan membawa kita kepada sebuah komitmen kesetiaan yang seperti ini. Sabar, setia menantikan. Kapanpun Tuhan akan jawab, kita akan mengatakan bahwa ini akan mungkin bagi Tuhan. Sekalipun tidak mungkin bagi pikiran kita yang terbatas. Tetapi oleh keyakinan dan percaya kita kepada Kristus, kita akan tetap berkata, bagi Allah tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Itulah pernyataan orang-orang yang hidup benar percaya kepada Kristus. Yang ketiga, yang terakhir di sini, bahwa ternyata orang benar yang hidup oleh percaya itu akan selalu hidup dalam kerendahan hati. Ini ciri orang yang memang benar-benar percaya kepada Kristus. Ada sebuah kerendahan hati di dalam hidupnya. Orang yang hidup jauh dari Tuhan biasanya selalu memiliki kecenderungan untuk membusungkan dada, ya. Dan dia akan cenderung juga untuk memiliki hati yang tidak lurus. Itu yang kita baca dalam ayat yang terakhir tadi. Bahwa dikatakan ayat yang keempat, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Kenapa dia seperti itu? Karena memang dia tidak sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Dia bukan orang yang hidup dalam Tuhan. Kalau ada orang-orang yang selalu suka menyombongkan dirinya, membusungkan dadanya, hatinya jahat, ini bukan orang benar. Sekalipun dia ada di tengah-tengah peribadahan di gereja, rajin ke gereja, rajin berdoa, tapi kalau hatinya tidak benar,
hatinya sombong, hatinya jahat, maka sesungguhnya dia bukanlah orang benar. Ini harus menjadi penekanan yang harus kita ambil pada malam hari ini. Di manakah kita berdiri? Bahwa ternyata orang yang benar itu akan selalu rendah hati. Bayangkan apa yang dilakukan oleh Habakuk di sini. Dia katakan di sini, aku mau berdiri tempat pengintaianku dan berdiri tempat di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskan penglihatan ini dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat nanti dan nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Artinya apa Bapak Ibu? Mari kita belajar terhadap kehidupan yang kita jalani setiap hari. Mengapa kita harus benar-benar dikatakan di sini rendah hati? Karena bagaimanapun orang-orang yang membusungkan dada itu dikatakan di sini akan tiba waktunya, walaupun sepertinya berlambat dikatakan tadi, akan tiba waktunya mereka akan mendapatkan penghukuman Tuhan. Tuliskan ini, buat ini sebagai peringatan bahwa orang-orang yang membusungkan dada ini tidak akan tetap hidupnya di hadapan Tuhan. Orang-orang yang sombong ini tidak akan mendapat bagian di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat kebenaran ini untuk membantu kita hari ini dalam menghadapi kehidupan apapun keseharian kita, pergumulan apapun keseharian yang kita hadapi. Mari kita menghadapinya sebagai orang benar dalam kerendahan hati. Tak perlu bersungut, tak perlu hati kita jadi susah, tak perlu hati kita jadi berlaku salah dan berdosa kepada Tuhan. Karena pada akhirnya Tuhan menyatakan bahwa orang benar itu akan hidup. Orang yang membusungkan dada itu akan menuju kepada kebinasaan. Tapi orang benar, yang setia itu, yang rendah hati itu, yang tekun menantikan jawaban Tuhan itu akan hidup, dituntun oleh iman percayaannya kepada Kristus. Karena apa? Karena Kristus adalah kehidupan bagi kita. Ketika kita meletakkan keyakinan percaya kita kepada Kristus, Dia sumber hidup itu, akan juga menuntun kita kepada kehidupan. Tidak hanya kehidupan yang akan datang, tetapi kehidupan yang sedang kita hadapi di tengah-tengah dunia saat ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini penting bagi kita. Bagaimana kita setiap saat mempercayakan kehidupan kita ke tangan Tuhan sebagai orang benar dalam ketekunan dan dalam kesetiaan dan dalam kerendahan hati kita. Ada seorang ayah membawa seorang anaknya yang masih kecil untuk pergi ke sebuah hutan mencari kayu bakar. Lalu sepanjang perjalanan yang baik ini mereka seiringan. Sampai mereka di hutan tidak ada masalah. Anak ini sangat yakin terhadap pendampingan ayahnya ini. Tapi ketika mereka ada di hutan itu, ayahnya mengatakan kepada anaknya, "Nakku, disinilah kamu sebentar. Bapak akan pergi ke jurang sana untuk mengambil kayu itu supaya kita pulang." Lalu anaknya mengatakan tadi, "Iya ayah, aku akan tunggu ayah di sini." Lalu ayahnya turun ke jurang itu untuk mengambil kayu itu, saudaraku. Karena itu bukan jalan biasa. Banyak di sana duri, banyak di sana ancaman-ancaman yang tidak diketahui oleh siapapun. Lalu ketika ayah ini sampai di bawah, dengan begitu yakin dia menebang pohon itu, kayu itu. Sementara dia menebang, ternyata anaknya itu tiba-tiba sudah ada di belakangnya. Dia kaget, dia katakan, "Loh, kenapa kamu datang anakku?" Apa yang dikatakan anaknya itu? "Ayah, memang di sana enak, di sana memang tenang. Tapi aku lebih yakin bersama dengan ayah. Aku lebih percaya bersama dengan ayah. Itu sebabnya aku datang menemui ayah di sini." Lalu ini katakan, "Tapi kan jalan yang ayah lalui tadi itu banyak durinya anakku. Bagaimana kau bisa sampai ke sini? Apakah kakimu tidak kena duri?" Lalu anaknya katakan, "Tidak ayah." "Bagaimana kau tidak kena duri?" Lalu anaknya katakan,
karena setiap aku melangkah, aku melihat bekas kaki Bapa. Itu yang kuinjak ayah. Sehingga aku tidak kena duri. Karena aku percaya bahwa kalau ada duri di situ tadi, ayah sudah lebih dulu menginjaknya. Itulah yang disampaikan oleh anak ini kepada ayahnya. Lalu tiba-tiba ayah ini meletakkan parangnya, merangkul anaknya dan menangis. Karena dia dicerahkan Tuhan hatinya untuk mengerti. Demikianlah seharusnya kita mempercayai Tuhan dalam hidup kita. Memang banyak di dunia ini yang mungkin aman, tentram menurut pikiran kita. Tetapi kita harus pastikan bahwa kita akan lebih aman dan tentram ketika kita dekat dengan Tuhan. Mungkin banyak tantangan yang harus kita lalui ke sana. Tetapi kita harus yakinkan bahwa bersama dengan Tuhan kita akan dijaga, akan ditolong. Tidak akan dibiarkan mengalami masalah apapun yang mencelakakan kita. Itu yang dikatakan oleh ini. Aku tidak kena duri sekalipun, karena aku yakinkan bahwa yang kuinjak itu adalah bekas kaki Bapa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian yang diharapkan Tuhan dari kita sebagai orang percaya, orang yang benar, harus memiliki keyakinan bahwa hidup kita tidak ada artinya tanpa Tuhan. Itu sebabnya penting setiap hari kita meletakkan percaya kita ke tangan Tuhan. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak pergumulan, kita yakin bahwa Tuhan berjalan di depan kita untuk menyelesaikan itu bagi kita. Kita percaya bahwa kaki Tuhan bisa menginjak semuanya itu bagi kita. Dan ketika kita menginjak perkara itu tidak menyakitkan bagi kita lagi. Itu yang harus kita dapatkan dari kebenaran ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah iman percayamu kepada Tuhan hari ini? Bagaimanakah kehidupan benarmu di hadapan Tuhan saat ini? Kehidupan pembenaran Kristus itu bagi kita seharusnya harus mampu membawa kita semakin meyakini Tuhan sebagai pemimpin hidup kita, semakin mempercayai Dia bisa mengatur hidup kita. Tetapi jikalau belum sampai kepada titik itu, jikalau belum engkau mampu memberi hidupmu diatur oleh Tuhan, maka hidup kebenaranmu itu masih kurang bermakna bagimu. Karena apa? Karena engkau belum bisa mempercayai Tuhan yang membenarkan hidupmu. Itulah yang kita dapatkan hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya. Karena ayat ini juga adalah ayat yang menjadi dasar keyakinan iman gereja-gereja Lutheran. Martin Luther selalu menekankan pernyataan ini. Orang benar akan hidup oleh imannya, oleh percayaannya. Itu juga yang disampaikan oleh Paulus dalam 2 Korintus ayat 5 pasal 5 ayat 7 itu. Bahwa orang benar itu akan hidup oleh iman. Bukan karena hebatnya kita, bukan karena mampunya kita, tapi karena kita percaya bahwa Tuhan yang menyelamatkan kita adalah Tuhan yang lebih tahu hidup kita, yang bisa mengatur segala sesuatu bagi kita, yang bisa menolong dalam segala hal tentang hidup kita. Baiklah kita seperti anak kecil. Saya katakan sekali lagi, akan ada banyak hal yang menggiurkan kita di tengah-tengah dunia ini, yang sepertinya seperti fata morgana itu, yang enak dilihat, yang enak didengar. Tetapi ketika kita mengejar, kita tidak mendapatkan apa-apa daripadanya. Tetapi sekalipun mungkin jalan itu berduri, tetapi karena ada Tuhan di sana kita akan mendapatkan ketenangan, di sana kita akan mendapatkan kedamaian. Itulah artinya hidup orang benar itu akan benar-benar hidup kalau dipercaya kepada Tuhan. Tidak takut menghadapi pergumulan. Makanya Paulus katakan apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini menjadi prinsip beriman orang percaya. Ya, ini yang harus kita selalu pegang dalam hidup kita. Jangan mau menjadi orang percaya yang cengeng. Ya, harus benar-benar melihat Tuhan dalam segala perkara hidupmu. Sebagai orang yang sudah bertanggung jawab atas kebenaranmu. Kristus membenarkan kita dengan harga yang lunas. Itu bukan main-main. Lalu mengapa kita bermain-main mempercayai Dia? Ini harus kita renungkan. Seharusnya kita harus lebih sungguh-sungguh meyakinkan Kristus memimpin hidup kita untuk melahirkan buah-buah kebenaran itu dalam diri kita. Bukan lagi meninggalkan Tuhan, bukan lagi jauh dari Tuhan, tapi kita dalam beribadah kan.
Orang Israel di sini dalam konteks Habakkuk ini masih beribadah mereka, masih rajin sembahyang mereka, masih datang mereka memberikan persembahan ke rumah Tuhan. Tapi apalah artinya ibadahmu? Apalah artinya persembahanmu? Apalah artinya doamu? Kalau ternyata engkau tidak sanggup memberi hidupmu dipimpin oleh Tuhan, tidak mau mempercayai Tuhan sebagai pemimpin dalam hidupmu, apalah artinya semua itu? Yang diharapkan Tuhan adalah bagaimana kita dengan rendah hati meyakinkan hidup kita ini kepada pimpinan Tuhan. Karena apa, saudaraku? Karena tidak ada yang tidak bisa diatur oleh Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada yang tidak bisa ditolong Tuhan dalam apapun dalam kehidupanmu. Sehingga apapun sekarang menjadi pergumulan yang kita hadapi sekarang, jangan engkau melupakan Tuhan hanya karena gelapnya kehidupan yang kau hadapi, hanya karena sulitnya perjalanan yang kau jalani. Yakinkan, sesulit apapun hidup yang kita jalani, kalau kita berjalan dengan Tuhan, kita akan damai, kita akan tenang, dan kita pasti dikatakan apa? Kita lebih daripada pemenang. Itu yang harus kita terima hari ini. Kiranya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini banyak orang-orang muda. Pasti ini orang-orang muda yang bergumul ini semua sekarang. Banyak di sini orang-orang muda yang galau ini sekarang, yang tidak menentu hidupnya sekarang. Banyak yang sedang digumuli. Yakinkan hidupmu saat ini. Apakah engkau yakin bahwa Kristus telah membenarkan dirimu? Engkau dibayar untuk pembenaran itu dengan harga yang mahal, dengan darahnya lunas dibayar. Jangan sia-siakan pembenaran Kristus. Kalau engkau yakin bahwa engkau sudah dibenarkan, yakinkanlah dirimu. Ya, berikan keyakinan kepada Kristus. Tuhan, pimpinlah hidupku, aturlah hidupku. Itu yang harus engkau lakukan hari ini kepada Tuhan. Sehingga lihat, sesulit apapun yang kau pikirkan itu sekarang, kalau Tuhan bersamamu, engkau akan tenang. Kalau Tuhan menyertaimu, engkau akan dikuatkan. Kalau Tuhan bersamamu, engkau akan melihat kemenangan-kemenangan terjadi dalam hidupmu. Kalau Tuhan memimpin hidupmu, engkau akan melihat perkara-perkara besar mujizat Tuhan lakukan dalam hidupmu. Ini yang kita harapkan sebagai orang benar. Itu. Jadi kiranya saudara-saudaraku, anak-anak muda sekarang yang ada di sini, yakinkanlah, aku sudah dibenarkan oleh Kristus. Lunas dibayar, bukan main-main. Seperti orang katakan, bukan kaleng-kaleng. Dengan darah yang mahal, dengan kematiannya di kayu salib itu, aku ditebus untuk dibenarkan. Lalu bagaimanalah aku menghargai itu? Aku mau menghargainya dengan berkata, Tuhan, aku mau mempercayakan hidupku kepadamu. Aku mau sungguh-sungguh percaya kepadamu. Karena hanya dengan demikianlah dikatakan orang benar akan hidup. Itu. Jika tidak demikian, sekalipun kita sudah dibenarkan, engkau tidak akan dapat menikmati kehidupan. Itu. Maka pembenaran yang Tuhan berikan kepadamu seakan-akan pekerjaan yang sia-sia. Karena toh engkau tidak mau mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Hari ini Tuhan menantang gereja Tuhan, kita semua di sini sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Kristus. Mari beranilah, percayalah untuk mempercayakan hidupmu kepada Kristus. Izinkan dia memimpin hidupmu. Lalu lihatlah apa yang Tuhan mau buat dalam kehidupanmu. Apa yang dikatakan oleh Tuhan, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku tentang hidupmu. Rancangan masa depan penuh harapan, bukan kecelakaan. Itu yang harus kita dapatkan dari Tuhan yang memimpin hidup kita. Dia akan buat yang terbaik bagi hidup kita. Inilah berita sukacita. Inilah yang dikatakan kabar baik sukacita itu. Bahwa Kristus mempunyai rancangan yang indah bagi kehidupanku. Mengapa aku mengalami hal yang tidak indah? Karena aku tidak hidup dalam rancangan Tuhan. Mengapa aku selalu susah dalam hidup ini? Karena aku jauh dari rancangan Tuhan. Kalau aku hidup dalam rancangan Tuhan, banyak pun gelombang, banyak pun tantangan, banyak pun persoalan, aku akan melihat ada titik terang yang dikerjakan Tuhan untuk membaikkan hidupku. Itu sebab firman Tuhan katakan, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu orang yang mempercaya sungguh-sungguh kepada Kristus, yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Kiranya ini menjadi bagian hidup kita semua hari ini. Tuhan memberkati kita, Tuhan memampukan saudara untuk menerima kebenaran ini, menjadi rema peneguh iman saudara pulang dari ibadah pada malam hari. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami terima pada saat ini. Mengingatkan kami kembali tentang karya Kristus yang telah memberikan kami pembenaran oleh pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami adalah orang-orang benar yang dibenarkan oleh Kristus. Tetapi seringkali pembenaran Kristus
sepertinya tidak bermanfaat bagi kami karena kami ternyata tidak mampu mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Tuhan mau sekarang supaya kami benar-benar memberi hidup dipimpin oleh Tuhan. Lihatlah hidup kami semuanya Tuhan. Tolonglah kami supaya kami meyakini bahwa jika kami orang benar, kami hanya hidup jikalau kami percaya kepada Kristus. Tuhan Yesus yang baik, biarlah lewat kebenaran ini kami diyakinkan bahwa ketika kami saat ini mengalami pergumulan-pergumulan kehidupan yang sulit, yang berat, biarlah kami ditolong oleh Tuhan. Yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu saat ini yang datang dalam kelemahan-kelemahan apapun, mereka dipulihkan, dikuatkan oleh Tuhan. Dalam keputusasaan diberi harapan. Dan dalam pergumulan yang lain, dalam kehidupan yang sedang mengalami proses kehidupan apapun, Tuhan mampukan mereka untuk percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, yang dalam pergumulan pendidikan, biarlah kasih Tuhan menolong mereka. Mungkin ada hal-hal yang sulit dalam pergumulan pendidikan mereka. Bantu mereka Tuhan. Yakinkan bahwa Tuhan bisa menolong mereka. Demikian juga Tuhan yang sedang bergumul untuk pekerjaan. Tuhan Yesus yang baik, ulurkan tangan-Mu untuk menolong mereka mendapatkan pekerjaan yang baik. Yang mengharapkan jodoh pun kiranya diberkati oleh Tuhan. Keluarga-keluarga yang mengharapkan anugerah Tuhan dalam rumah tangganya, Tuhan juga memberkati mereka. Berkati jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah kasih Kristus senantiasa melawat umat-Mu lewat pelayanan jemaat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat 362 ayat 1 dan 2. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih-Ku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih-Ku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih-Ku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih-Ku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Firman Tuhan yang mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan terambil dari kitab Yunus pasal 2 ayat 9, demikian bunyinya. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Amin. Kita berikan persembahan kita kepada Tuhan.
jemaat kami undang berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan kita ini kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai, sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku suka ada orang terpuja, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhan ku beri persembahan, kanan kiri takkan apalah ku yang kanan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah engkau dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Shalom.